La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan ke bab at-taslim ala ahli al-qubur. Ya, betul. Bab mengucapkan salam kepada ahli kubur, wa tarahum alaihim, dan mendoakan agar mereka dirahmati, wa du'a ilahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. An Muhammad bin Qais annahu qala yawman, dari Muhammad bin Qais bahwasanya ia suatu hari berkata, ala uhaddithukum anni wa an ummi, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang aku dan ibuku, maksudnya Aisyah, karena kan istri Nabi itu ummahatul mukminin, ya. Qala fadhananna annahu yuridu ummahu allati waladathu. Kami mengira maksud beliau adalah ibunya yang telah melahirkannya. Qalat Aisyah. Maka ia berkata maksudnya Aisyah. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, ala uhaddithukum anni wa an Rasulullah SAW, maukah aku sampaikan kepada kalian kisah tentang aku dan Rasulullah SAW? Qulna bala, kami berkata mau. Qalat lamma kanat lailati allati kana an-nabi SAW fiha indi, ketika Rasulullah SAW di malam giliranku, di mana Nabi SAW di malam giliranku berada di sisiku biasanya. In qalaba wa wada'a ridaahu, beliau pulang dan meletakkan ridanya. Rida itu artinya kain atasnya. Wa khala'ana alaihi, dan melepaskan dua sendalnya. Fawada'ahuma inda rijlaihi, dan meletakkannya di sisi dua kakinya. Wa basata tarafa izarihi ala firashihi, dan membentangkan ujung izar sarungnya di atas kasurnya, firashnya. Fattaja'a, lalu beliau pun berbaring. Falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu. Ya, dan beliau tidak lama tidurnya. Ya, karena sampai beliau mengira bahwa aku telah tidur. Fa akhadha ridaahu ruwaidan wa ta'ala ruwaidan. Lalu ia mengambil kembali ridanya, kain atasnya itu, pelan-pelan, dan memakai sendalnya juga pelan-pelan.
Wa fatahal baba, dan membuka pintu juga pelan-pelan. Fa kharaja, lalu beliau pun keluar. Thumma ajafahu ruwaidan, kemudian beliau menutupnya juga pelan-pelan supaya tidak Aisyah nggak bangun. Faja'altu dir'i fi ra'si, dan aku menjadikan dir' itu gamis, ya, gamis perempuan di kepalaku. Waqtamartu, lalu aku memakai khimar itu cadar. Wataqanna'tu izari, lalu kemudian aku menjadikan sarungku sebagai qina' itu penutup, ya. Famantalaqtu ala ithrihi hatta jaa al-baqi, kemudian aku pun pergi menguntit beliau, ya, hingga datang ke al-baqi. Dia Aisyah itu sebetulnya belum tidur. Tiba-tiba Rasulullah keluar, Aisyah curiga mau kemana ini Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pergi, Aisyah pun diam-diam nguntit di belakang. Ya. Sampai datanglah ke Al-Baqi, itu perkuburan. Faqama, lalu beliau pun berdirilah di sana. Fa'atala al-qiyam, dan berdirinya panjang. Thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian mengangkat dua tangannya 3 kali. Thumma haraf, kemudian beliau pun pulang. Fanharaftu, maka aku pun pulang juga. Fa'asra, beliau pun berjalan cepat. Fa'asra'tu, aku pun berjalan cepat juga. Faharwal, maka beliau pun berjalannya semakin cepat. Faharwaltu, aku pun semakin cepat juga. Ya. Fa'ahdartu, maka beliau pun lari, aku pun lari juga. Ya. Fasabaqtuhu, dan aku berhasil mendahului Rasulullah SAW untuk sampai di rumah. Fadakhaltu, lalu aku pun masuk. Falaisa illa an ittaja'tu, lalu kemudian aku langsung berbaring. Fadakhal, maka Rasulullah pun masuklah. Faqala malaki ya Aisyah, hasya rabiyah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Aisyah, kamu kenapa ya Aisyah? Kok nafas kamu tersengal-sengal? Iya. Qalat qultu la syai'. Enggak ada kenapa-napa, kata Aisyah. Rasulullah bersabda, la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latif al-khabir. Hendaklah kamu kabarkan kepadaku, atau Allah yang maha lembut lagi maha mengabari akan memberikan kabar kepadaku. Iya. Qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Lalu aku pun mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Qala fa anti sawad alladhi ra'aitu amami. Rupanya kamu hitam yang berada di depanku tadi. Iya. Qultu na'am, iya, kata Aisyah. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Maka Rasulullah pun langsung kayak mendorong gitu. Iya. Di dadaku dengan dorongan yang membuat aku sakit. Ini sebagai talim, Pak, ya, untuk mengingatkan Aisyah bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Thumma qala adhananti an yahifallahu alaiki wa rasuluh. Apakah kamu mengira, hai Aisyah, bahwa Allah dan Rasulnya akan menzalimi kamu? Ya.
Qalat mahma yaktumin nas ya'lamullah. Kata Aisyah, ya bagaimanapun manusia menyembunyikan sesuatu, pasti Allah mengetahuinya. Kata Rasulullah, na'am, betul. Ini bukan pertanyaan, Pak, ini takrir. Ya, karena sebagian ulama mengatakan ini pertanyaan. Artinya, apakah kalau manusia menyembunyikan Allah tahu? Ya. Sebab kalau pertanyaan berarti artinya apa? Artinya Aisyah nggak tahu kalau Allah Maha tahu. Kayaknya tidak mungkin. Karena Aisyah wanita yang faqih, yang hafal Quran, yang pastinya tahu dong tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini takrir. Artinya Aisyah mengatakan bagaimanapun manusia menyembunyikan, pasti Allah tahu. Ya. Lalu Rasulullah membenarkan, betul. Qala fa inna Jibril atani hina ra'aiti. Sesungguhnya Jibril, ya, di sini Rasulullah menjelaskan kenapa Rasulullah SAW keluar pelan-pelan. Sesungguhnya Jibril tadi itu mendatangiku ketika engkau melihat aku. Fanadani fa akhfahu minki wa ajabtuhu fa akhfaituhu minki. Lalu ia memanggilku dan menyembunyikannya darimu, dan aku pun menjawabnya. Aku pun berusaha menyembunyikannya darimu supaya tidak mengganggu kamu. Walam yakun yadkhulu alaiki wa qad wada'ti thiyabaki. Dan Jibril tidak pernah mau masuk ke kamar kalau kamu sudah melepaskan bajumu untuk tidur. Wa ma dhanantu an qad raqadti, ya, fakarihtu an auqidaki. Dan aku mengira kamu sudah tidur, dan aku tidak suka untuk membangunkan kamu. Wa khashitu an tastawhish. Dan aku khawatir, ya, kamu istauhash. Ya, istauhish itu artinya merasa kesepian, ya. Faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfir lahum. Lalu kemudian Jibril berkata, sesungguhnya Rabbmu memerintahkan kamu untuk mendatangi ahlal baqi', ya, agar kamu memohonkan ampunan untuk mereka. Qalat qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Aisyah bertanya, apa yang bisa aku ucapkan ketika aku mendatangi kuburan, hai Rasulullah? Ya. Qala quli, maka Rasulullah bersabda, ucapkan ini. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Assalamu ala ahli diyar, keselamatan atas ahli diyar. Assalam juga mempunyai makna, artinya assalam itu nama Allah. Artinya nama Allah assalam atas kalian. Iya. Wahai penduduk kuburan dari kalangan mukminin dan muslimin, dan semoga Allah merahmati yang telah mendahului dan yang akan datang. Dan sesungguhnya kita insya Allah benar-benar akan menyusul kalian. Di sini akhi kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama yaitu, ya, adab Rasulullah SAW dan kasih sayangnya kepada istrinya. Di mana Rasulullah SAW pergi diam-diam dan tidak ingin mengganggu Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
Hadis ini juga menunjukkan akal Islam yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Karena Rasulullah menyangka Aisyah sudah tidur. Ya, nah ini bantahan terhadap orang-orang sufi yang meyakini bahwa Rasulullah tahu yang gaib. Kita katakan Rasulullah tidak tahu yang gaib. Adapun Rasulullah mengabarkan sesuatu yang akan datang, itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak tahu yang baik. Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, Rasulullah tidak akan tahu. Ya, kalau Rasulullah tahu Aisyah udah tidur, pasti Rasulullah nggak usah pelan-pelan gitu perginya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhul Islam, itu disyariatkannya wanita memakai cadar, khimar. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhul Islam, anjuran untuk ziarah kubur. Dan sudah kita sebutkan akhul Islam bahwasannya tadinya Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menganjurkannya. Hadis ini juga menunjukkan ni akhul Islam, saudaraku seiman, bahwa kecemburuan yang ada pada wanita, pada istri, apalagi buat laki-laki yang punya istri lebih dari satu, itu pasti ada, Pak. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ya cemburu sebetulnya. Makanya beliau nguntit dari belakang, takut pergi ke rumah istri yang lain. Ya. Makanya Rasulullah marah, nggak mungkin Allah dan Rasulnya menzalimi kamu, karena itu kan memang malamnya Aisyah. Ya. Di sini kita ambil faedah ya akhul Islam, bolehnya memukul dalam rangka ta'lim, selama pukulan itu tidak membuat memar. Ya. Di sini kita ambil faedah ikhwata Islam, saudaraku seiman, annallaha ya'lamu ma fis sudur, bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Sehebat apapun kita menyembunyikan, Allah Maha tahu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam bahwa seorang suami yang punya istri lebih dari satu wajib ya adil dalam pembagian malam. Kalau memang itu sudah bagian malam istri pertama misalnya, nggak boleh dikasih ke istri kedua. Yang seperti ini hukumnya haram, karena itu tidak adil. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam, saudaraku seiman, bahwa orang yang berziarah kubur hanya disyariatkan untuk mendoakan saja, dan tidak disyariatkan untuk membaca Quran di kuburan. Kenapa? Karena Aisyah bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Apa yang harus aku baca ya Rasulullah ketika aku ziarah kubur? Ternyata Rasulullah SAW hanya mengajarkan doa ini aja. Assalamu ala ahli diyar minal muslimina wal minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Rasulullah tidak mengatakan baca surat ini, surat itu, surat Yasin. Tidak ada. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membacakan surat Al-Ikhlas ya di kuburan, kata Ibnu Hajar itu hadis palsu. Ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW kalau ziarah kubur itu baca Al-Quran.
Tidak pula menyuruh para sahabat untuk baca Quran di kuburan. Nggak kayak di zaman sekarang, Pak. Orang sudah meninggal dunia sampai dibacain Quran itu selama sebulan di kuburannya itu. Iya. Kita katakan subhanallah, mana dalilnya bahwa Rasulullah SAW ketika Khadijah misalnya meninggal dunia dibacain di kuburannya sampai sebulan atau seminggu misalnya. Iya. Di zaman Rasulullah SAW berapa banyak orang yang meninggal dunia tidak ada satupun yang dibacakan Al-Quran di kuburannya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah SAW pasti yang pertama kali apa? Memerintahkan saudaraku seiman. Ketika anaknya Rasulullah Ruqayyah demikian pula Ummu Kulthum meninggal dunia, tidak ada juga riwayat bahwasanya Rasulullah menyuruh seorang sahabat yang hafal Quran, ayo kamu bacain Quran di kuburan. Yang ada adalah larangan. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya artinya kuburan bukan tempat ibadah. Rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan Al-Quran padanya, maka itu akhwal Islam seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat baca Quran, bukan tempat untuk sholat. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ikhwata Islam saudaraku seiman ya, menunjukkan bahwa setiap kita pasti akan meninggal dunia, akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pasti itu, Pak. Cuman gilirannya kita nggak tahu, Kak. Kalau hari ini teman kita meninggal, entah mungkin besok, lusa, atau seminggu lagi, kita nggak tahu. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Maka kewajiban kita tentu untuk mempersiapkan diri, Pak, menuju kematian. Setiap kita ya akhwal Islam. Dan kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Bab al-julus al-kubur was-shalah 'alaiha. Bab duduk di atas kuburan dan salat di atasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Lebih baik seseorang duduk di atas bara api lalu membakar bajunya hingga sampai ke kulitnya. Itu lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan. Di sini menunjukkan haramnya duduk di atas apa? Kuburan, Pak. Ya, tidak boleh hukumnya. Wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Ya, berarti hadis ini menunjukkan haram hukumnya sholat menghadap kuburan akhwal Islam. Bagaimana kalau misalnya rumah kita, Pak, di arah kiblatnya ada kuburan, tapi di luar sana, bukan di dalam rumah? Jawabnya boleh, nggak masalah. Atau misalnya di dalam masjid di depannya perkuburan, tapi ada batasan antara masjid dengan perkuburan. Iya, yang seperti ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau langsung menghadap kemana? Perkuburan. Ke kuburan itu haram hukumnya. Bab fi rajul as-salih yuthna alaih. Bab orang soleh dipuji. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi qala tilka ajilu busyral mu'min. Rasulullah SAW ditanya, kata Abu Dzar,
bagaimana pendapatmu hai Rasulullah tentang seseorang yang beramal kebaikan lalu dipuji oleh manusia, padahal dia tidak mengharapkan pujian, dia ikhlas. Kata Rasulullah SAW, itu kabar gembira yang Allah cepatkan bagi orang yang beriman di dunia ini dan tidak mengurangi pahalanya di akhirat, Pak. Iya. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa pujian manusia karena kita mengamalkan amal soleh dengan penuh keikhlasan itu adalah kabar gembira. Ya. Namun tentunya yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu dengan apa? Pujian. Karena terkadang, Pak, kita ketika dipuji suka muncul ujub gitu, Pak. Kalau sampai muncul ujub, ini bahaya. Ketika dipuji, setidaknya kita jadi senang pujian. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, menyukai pujian itu pintu menuju riya. Ya, menyukai pujian manusia itu pintu menuju apa? Riya. Makanya Abu Bakar saat dipuji, beliau berdoa, ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yadhunnun atau kama qala. Ya Allah, jangan engkau siksa aku disebabkan pujian mereka, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka kepadaku. Iya. Maka dari itu hati-hati, Pak, jangan jadi orang yang gila pujian, Pak. Pada zaman sekarang ini, ya, itu ada jempol nih, bikin gak ikhlas, Pak. Like gitu, Pak. Kalau yang nge-like banyak, wah seneng. Yang like dikit, ya sedih. Kalau kita terpengaruh sama like, bahaya, Pak. Sufyan bin Uyainah pernah mengadu kepada gurunya, hai guru, aku punya majelis setelah Jumatan, di hari Jumat setelah subuh. Kalau yang hadir banyak, wah aku senang, tambah semangat. Kalau yang hadir sedikit, aku sedih. Kata gurunya, hai anakku, itu majelis yang tidak baik, tinggalkan aja. Kata Sufyan bin Uyainah, fama'udtu ilahi abada. Aku pun tidak lagi kembali ke majelis tersebut. Ya, maka kalau antum terpengaruh oleh like, ini bahaya, Pak. Ya, segera hentikan. Daripada akhirnya malah bukan pahala yang kita dapatkan, tapi malah dosa. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Makanya Ibnu Hazm mengatakan, kata beliau, sebetulnya celaan itu lebih bermanfaat daripada pujian. Kata beliau, kalau kita dipuji dan ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita, lalu kita merasa puas dengan pujian itu, maka kita masuk dalam hadis man tashabba bima lam yu'tah kalabisa wa baizur. Siapa yang merasa puas dengan sesuatu yang Allah tidak berikan, maka seperti memakai dua pakaian kedustaan. A'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, kata beliau, tidak aman dari apa? Ujub dan riya. Iya. Sebaliknya kalau celaan, kalau kita dicela dan ternyata celaan itu ada pada diri kita, memang benar kita, maka ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, introspeksi. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, itu pahala buat kita. Kapan celaan itu bahaya? Kalau baper. Betul.
Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalamun nasu fika la yadhurruka. Ya. Ucapan manusia tentang kamu itu tidak membahayakan kamu sama sekali. Kapan membahayakan, kata beliau? Kalau kamu masukkan ke hati, lalu kamu balas dengan yang lebih kejam, maka saat itulah kamu lebih besar dosanya. Saat itu mudarat buat kamu. Jadi kalau kita misalnya ada yang mencela kita, jelek-jelekin kita, nggak rugi kita, Pak. Justru itu pahala buat kita. Ya, asal hati kita bisa tetap tenang aja. Tapi kalau kita baper, marah, lalu kemudian kita balas dengan yang lebih, nah ini yang seperti ini yang berbahaya. Kita masuk ke kitab zakah. Bab wujubiz zakah. Bab tentang wajibnya zakat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Mu'adzan qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk menjadi dai. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau, hai Mu'adz, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka dakwahi mereka kepada syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dan jika mereka menaatimu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, itu zakat, yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Jika mereka menaatimu, maka jauhi oleh kamu harta mereka yang paling berharga. Dan hati-hati dari doa orang yang dizolimi, karena tidak ada antara doa orang yang dizolimi dengan Allah itu hijab. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Masyru'iyatu ba'tsid du'a. Disyariatkannya mengirim para dai, Pak. Iya. Dan tentunya dai itu gak sembarangan, Pak. Harus orang-orang yang faqih, yang berilmu. Mu'adz bin Jabal yang dikirim oleh Rasulullah SAW, Masya Allah. Ya, keilmuan beliau sampai disebutkan sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa Mu'adz bin Jabal itu a'lamuhum bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Dai yang kita kirim tuh bukan hanya sebatas pinter retorika, enggak. Harus betul-betul paham tentang ilmu. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa seorang dai harus paham siapa audien yang ia hadapi, Pak. Siapa mad'u yang dia hadapi. Kenapa? Karena Rasulullah memberitahu dulu kepada Mu'adz, hai Mu'adz, kamu akan menghadapi suatu kaum dari ahli kitab. Di sini Nabi memberitahu bahwa audien kamu, ya, yang akan kamu hadapi nanti di sana adalah ahli kitab, dan ahli kitab pasti punya ilmu. Ya. Kata Islam saudaraku seiman. Makanya seorang dai itu, Pak,
ketika bicara di hadapan orang awam, jangan disamakan ketika kita bicara di hadapan orang yang faham. Ya. Seorang dai juga harus paham bahwa tidak setiap ilmu harus disampaikan kepada setiap orang. Di sana ada perkara-perkara yang kita harus sampaikan, di sana ada yang perlu ditunda dulu penyampaiannya. Di sini kita ambil faedah bahwa hendaknya yang dimulai dalam berdakwah adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu yang paling urgen dan itu yang paling pokok. Kata Rasulullah SAW, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadat la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan hai Mu'ad, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti itu menunjukkan Pak bahwa ini harus kita mulai. Semua Nabi dan Rasul memulai dakwah dari ini. Tidak ada satupun Nabi yang memulai dakwah dari politik atau dari perekonomian. Tidak ada. Nggak ada ya para Nabi, para Rasul yang memulai dakwah dari akhlak dulu. Tapi semua para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwakan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang kita fokuskan, Mbak. Bukan berarti kita tidak membahas yang lain, kita bahas yang lain. Kita bahas fikih sholat, kita bahasnya. Tapi ya, yang harus banyak kita fokuskan adalah tentang memahamkan manusia tentang hakikat la ilaha illallah, tentang tauhidullah azza wa jalla. Ya, makanya aib seorang dai dalam dakwahnya nggak pernah bahas tauhid. Kita katakan aib ya, ya, karena tauhid itu yang paling urgen. Sehebat apapun orang beribadah, kalau tauhidnya bermasalah, ngeri. Kalau ia jatuh kepada kesyirikan, kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi, bahwa dalam berdakwah itu hendaknya takdimul aham fal aham, yaitu mendahulukan yang paling penting, paling urgen, lalu setelahnya. Hadis ini juga menunjukkan Pak, dalam berdakwah juga ya ada tadarruj. Tadarruj itu artinya bertahap. Karena Rasulullah mengatakan dakwahkan dulu yang pertama kali tauhid. Kalau mereka menaatimu, ajarkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka menaatimu, ajarkan mereka tentang sedekah, zakat. Iya, lihat Nabi mulai dari yang mana dulu? Bertahap. Ya, mulai dulu yang paling urgen. Demikian pula kata Syekh Utsaimin, ketika kita mengingkari kemungkaran pun juga kita ingkari yang paling berat dulu. Kalau ada orang misalnya dia merokok, dia juga main musik, dia juga pakai jimat. Yang pertama kali kita ingkari yang mana ya Pak? Rokoknya dulu, salah. Jimatnya dulu kita ingkari. Ya. Kenapa? Karena itu yang paling mungkar. Itu yang paling besar. Salah besar kalau yang antum ingkari rokoknya dulu. Sementara dia pakai jimat, pakai kalung, pakai apa? Kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Setelah kesyirikannya kita pahamkan itu haram. Baru kemudian setelahnya lagi yang lebih berat keharamannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah ya akhwat Islam. Selanjutnya
bahwa sholat 5 waktu itu kewajiban terbesar setelah tauhid. Makanya para ulama berbeda pendapat, apakah sholat 5 waktu itu termasuk pokok keimanan atau termasuk kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Imam Ahmad berpendapat sholat itu termasuk pokok keimanan, Pak. Sedangkan jumhur mengatakan sholat 5 waktu itu termasuk kesempurnaan iman yang wajib. Apa bedanya? Apa beda antara pokok keimanan dengan kesempurnaan iman yang wajib? Pokok keimanan itu kalau ditinggalkan pelakunya kafir. Kenapa? Karena itu termasuk pokok keimanan. Adapun kalau kesempurnaan iman yang wajib, maka pelakunya kalau meninggalkan tidak sempurna imannya, alias fasik. Pelaku dosa besar, tapi tidak kafir. Iya. Itu bedanya, Pak. Artinya para ulama berselisih, orang yang meninggalkan sholat statusnya ini masih muslim apa kafir. Iya. Yang dirojikan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, orang yang meninggalkan sholat statusnya bukan muslim, alias apa? Kafir. Iya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hari ini kita ambil faedah, Pak, bahwa kewajiban zakat setelah sholat. Namun tentunya, Pak, zakat itu hanya untuk orang-orang yang punya kemampuan saja. Adapun yang tidak punya kemampuan karena tidak memenuhi syaratnya, tidak ada kewajiban pada mereka apa? Zakat sama sekali. Iya. Hari ini kita ambil faedah, Pak, bahwa zakat itu dijadikan dalil oleh Imam Malik boleh dibagikan kepada satu jenis mustahik saja. Karena kata Rasulullah SAW, yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan ke fakir miskin mereka. Padahal kan mustahik zakat ada berapa, Pak? Ada 8. Tapi di sini Rasulullah hanya menyebutkan fakir miskin. Berarti kalau kita berikan kepada satu jenis saja dari 8 itu, boleh, gak masalah. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, bahwa zakat itu hendaknya kita bagikan kepada orang yang ada di daerah kita dulu. Fakir miskin yang ada di daerah kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Artinya yang ada di sana. Maka dari itu, antum kalau mengeluarkan zakat, maka berikan kepada fakir miskin atau mustahik yang ada di sekitar kita dulu, Pak. Jangan dikirim yang jauh-jauh dulu. Gimana antum mikirin yang jauh, yang dekat masih banyak yang kelaparan? Tentu yang dekat ini yang harus kita dahulukan daripada yang jauh, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah ya akhul Islam, bahwa dalam mengambil zakat hindari harta yang paling berharga, kecuali kalau pemiliknya yang ridho, memberikan harta yang paling berharga itu. Misalnya zakat kambing misalnya, Pak. Kan 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Jangan diambil kambing yang paling istimewa, kecuali kalau pemiliknya yang meridhokan. Udah yang ini aja, yang paling saya cinta ini, gak apa-apa. Hari ini kita ambil faedah, Pak,
yaitu berhati-hati dari berbuat zolim kepada orang. Karena Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizolimi. Kenapa? Karena doa orang yang dizolimi itu pasti diijabah. Walaupun yang dizolimi itu orang kafir sekalipun, Pak. Itu langsung diijabah, didengar oleh Allah. Sebutkan dalam hadis bahwa doa orang yang dizolimi itu diarak di awan. Dan Allah berfirman, bi'izzati wa jalali la'ansurannaki walau ba'dahin. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku pasti bela kamu walaupun setelah beberapa waktu. Makanya hati-hati, Pak. Menzolimi orang tuh takutnya kita didoain masalahnya, Pak. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan buat orang yang zolim. Ya. Namun yang lebih baik kita doakan supaya dapat apa? Hidayah. Kalau antum motornya dicuri orang, curanmor, terus antum mendoakan keburukan, itu mudah-mudahan pencurinya itu ya mampus itu. Ternyata Allah kabulkan, pencurinya mampus, Pak. Motornya nggak bakalan balik, Pak, benar. Tapi kalau antum doakan, ya Allah berikan dia hidayah, ternyata Allah kabulkan, dapat hidayah, dibalikin motornya ke antum, ya kan? Daripada antum mendoakan kecelakaan, motor nggak bakalan balik, mendingan doakan dia dapat hidayah, makanya dapat hidayah, motornya balik lagi ke antum. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk Isya belum? 1 menit lagi. Iya. Ya, sudah masuk Isya. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.